Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian adik-adik mahasiswa semester 2 dan semester 4? Semoga kalian lancar menjalani UAS di tengah pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar meskipun dari rumah. Pada video ini, saya akan memberi tutorial penyelesaian proyek untuk UAS Fisika Dasar dan Praktikum Fisika Dasar. Kalian boleh meniru apa yang saya lakukan di video ini. Kalian juga boleh berkreasi sesuai keinginan kalian. Dengan menggunakan sedikit komponen sederhana ini, kita bisa membuat 3 sensor atau alarm sederhana sekaligus. 1. Sensor atau alarm bak mandi. 2. Sensor atau alarm jenis air untuk mengetahui apakah air tersebut tawar atau asin tanpa harus mencicipi. 3. Sensor atau alarm hujan. Oke, sekarang siapkan 5 bahan ini. Yang pertama adalah buzzer. Buzzer dengan spesifikasi tegangan 3 volt hingga 24 volt. Yang kedua, baterai kotak 9 volt. Ketiga, soket baterai kotak. 4. Isolasi hitam atau isolasi kabel. 5. 2 buah potongan kabel NYA atau bisa dikatakan kabel engkel dengan diameter 1,5 mm. Masing-masing panjangnya setengah meter. Kupas kedua ujungnya dengan menggunakan silet atau cutter. Buzzer dan soket baterai kotak bisa dibeli di toko komponen elektronika atau kalian bisa juga membeli secara online. Baterai kotak 9 volt dan isolasi hitam bisa dibeli di banyak toko. Toko komponen elektronika, toko listrik, Indomaret, Alfamart, toko stationery, dan toko-toko lain yang menyediakan. Kabel NYA bisa dibeli di toko komponen elektronika, toko listrik, atau toko bangunan. Dalam video ini, kita tidak perlu menyolder. Berikut adalah skemanya. Sederhana bukan? Mari kita mulai merakit. Siapkan baterai kotak dan 2 potong kabel NYA. Kemudian pasang soket baterai kotak. Hubungkan kabel merah baterai atau positif baterai pada salah satu kabel NYA. Kemudian, pasang buzzer, lalu rekatkan dengan isolasi hitam. Hubungkan kabel merah buzzer atau positif buzzer pada kabel NYA satunya. Hubungkan kabel hitam baterai atau negatif baterai pada kabel hitam buzzer atau negatif buzzer. Bungkus semua bagian dengan isolasi hitam. Kalian tentu bisa membuat lebih rapi dari saya. Sekarang, mari kita tes apakah sensor atau alarm yang kita buat ini sudah berfungsi dengan baik. Cukup dengan hubungkan kedua ujung kabel NYA. Jika berbunyi, maka dapat disimpulkan ini berhasil.
Sekarang, mari kita pasang pada kamar mandi. Tempelkan sensor atau alarm di dinding kamar mandi. Letakkan kedua ujung kabel NWA ke bak mandi. Jika air penuh dan mengenai kedua ujung kabel ini, maka buzzer akan berbunyi. Ini pertanda air sudah penuh dan harus segera mematikan keran. Jika kedua ujung kabel terkena air, maka arus listrik dari baterai kotak akan mengalir melalui air dan menghidupkan buzzer. Jika kedua ujung kabel tidak terkena air, maka tidak ada arus listrik dari baterai kotak yang mengalir. Sederhana bukan? Sekarang, dengan menggunakan alat yang sama, kita bisa memfungsikan alat ini sebagai sensor jenis air. Ketika kedua ujung kabel dicelupkan ke air tawar, buzzer akan berbunyi pelan. Sementara, ketika kedua ujung kabel dicelupkan ke air asin, buzzer akan berbunyi nyaring. Air asin memiliki resistansi yang kecil dibandingkan dengan air tawar, sehingga banyak arus yang mengalir dari baterai kotak ke buzzer. Sebaliknya, air tawar memiliki resistansi yang besar dibandingkan air asin, sehingga sedikit arus yang mengalir dari baterai kotak ke buzzer. Sederhana bukan? Dengan sedikit modifikasi, tanpa menambah komponen apapun, alat ini bisa digunakan untuk sensor atau alarm hujan. Idealnya, bagian sensor dipasang di luar ruangan agar dapat terkena air hujan. Dan bagian alarm atau buzzer berada di dalam ruangan untuk memberitahu orang rumah saat turun hujan. Karena saat uji coba cuaca sedang cerah, maka air hujan bisa kita simulasikan dengan semprotan air seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Dengan video ini, kalian tentunya bisa mengerjakan tugas proyek baik fisika dasar maupun praktikum fisika dasar. Silahkan jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup WA atau Japri. Video selanjutnya adalah tentang proyek sederhana Arduino untuk tugas UAS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.